Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikria Zahrani dari kelas IKMC, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan soal dari uji T independen dalam mata kuliah biostatistik. Langsung saja ke soal yang diberikan, yaitu suatu penelitian ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Responden terbagi dalam dua kelompok, yaitu mereka yang merokok sebanyak 40 orang dan yang tidak merokok sebanyak 50 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 2,9 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Sedangkan mereka yang tidak merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 3,2 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Pertanyaan yang diberikan yaitu, ujilah apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu-ibu yang tidak merokok. Diketahui juga alfanya yaitu sebanyak 5%. Sebelum ke pembahasan yang lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengidentifikasi komponen apa saja yang ada pada soal yang telah diberikan. Hipotesis pertama yaitu hipotesis 0, yaitu tidak ada perbedaan berat bayi saat dilahirkan pada ibu hamil yang merokok dengan ibu hamil yang tidak merokok. Hipotesis kedua yaitu hipotesis alternatif, yaitu berat badan bayi dari ibu hamil yang merokok tidak lebih dibandingkan berat badan bayi dari ibu hamil yang tidak merokok. Di sini diketahui responden terbagi dalam dua kelompok. Saya ibaratkan kelompok satu itu adalah mereka yang merokok dan kelompok dua adalah mereka yang tidak merokok. Rata-rata berat bayi mereka yang merokok yaitu sebesar 2,9 kg. Sedangkan rata-rata kelompok yang tidak merokok itu memiliki berat bayi rata-rata 3,2 kg. Standar deviasi kelompok pertama dan kelompok kedua yaitu sebanyak 0,1 kg. Keduanya memiliki standar deviasi yang sama. Jumlah responden dari kelompok pertama yaitu sebanyak 40 orang dan jumlah responden dari kelompok kedua yaitu sebanyak 50 orang. Di sini juga diketahui bahwa alfanya yaitu 5% atau sebanding dengan 0,05. Agar lebih memudahkan menghitung soal yang diberikan, saya mencantumkan rumus dalam menyelesaikan soal ini, yaitu seperti ini. Agar lebih mudah untuk dipahami lagi, rumus ini saya bagi dalam beberapa kelompok. Agar lebih memudahkan, mari kita sama-sama menghitung kelompok yang pertama itu yang atas kita hitung dulu, yaitu X1 dikurangi X2. Ini tuh cara menghitung komponen yang pertama yaitu dengan cara X1 sama dengan kelompok pertama, rata-rata kelompok pertama yaitu sebanyak 2,9 dikurangin kelompok kedua yaitu sebanyak 3,2 sama dengan min 0,3. Selanjutnya
berpindah ke yang bawah, yaitu yang ini, yang bagian atas. Sama dengan N1-nya itu jumlah dari kelompok pertama yaitu 40 orang. Kita buka kurung dulu. Kelompok pertama berjumlah 40 orang dikurangin 1, tutup kurung. Lalu dikalikan standar deviasi kelompok pertama yaitu sebesar 0,1. Kemudian dipangkatkan 2, lalu ditambah buka kurung jumlah kelompok kedua yaitu sebanyak 50 orang dikurangi 1, tutup kurung, dikali standar deviasi kelompok kedua yaitu sama saja yaitu 0,1, dipangkatkan 2 sama dengan 0 sebanyak 0,88. Selanjutnya kita menghitung bagian bawah ini, yaitu sama dengan N1-nya jumlah kelompok pertama yaitu sebanyak 20 orang ditambah jumlah kelompok kedua yaitu jumlah kelompok kedua yaitu sebanyak 50 orang, kemudian dikurangi 2 sama dengan 88. Kemudian setelah ditemukan hasil dari penjumlahan bagian atas ini dan bagian bawah ini, kita bagikan antara nomor kedua dan nomor ketiga. Itu sama dengan nomor kedua yaitu 0,88 dibagi 88 sama dengan 0,01. Kemudian kita berpindah ke bagian sini. Kelompok, kita hitung kelompok yang kelima. Itu buka sama dengan buka kurung 1 dibagi nilai yang pertama, yaitu kelompok pertama jumlahnya yaitu 40 orang. Ini salah ya. Kelompok yang pertama yaitu 40 orang, tutup kurung, ditambah buka kurung 1 dibagi kelompok kedua yaitu sebanyak 50 orang, tutup kurung, sama dengan 0,45. Sini saya mohon maaf, saya mencantumkan salah. Setelah ditentukan hasil dari nomor 4 dan nomor 5, kita kalikan. Itu sama dengan nomor 4-nya 0,01, kemudian dikali bagian nomor 5 yaitu 0,045, sama dengan 0,00045. Agar nilai ini menjadi nilai yang akurat, kemudian kita jumlahkan
dengan menggunakan sama dengan menggunakan as key. Kemudian kita masukkan nomor akurat dari 0,045 dengan 0,02121323. Kemudian kita tentukan dengan T hitungnya. T hitung ditentukan dari nilai atas dibagi nilai bawah. Nilai atasnya kita lihat bersama-sama yaitu min 0,3. Sedangkan nilai bawahnya itu 0,021213203. Hitungnya bisa kita dengan hitungnya itu yang atas itu min 0,3 dibagi nilai ini, nilai dari semuanya, itu 0,0212. Sama dengan min 14,14213562. Untuk hasil dari T-tabel, sebenarnya menggunakan rumus T in kemudian dibagi P alfa dimasukin yaitu 0,5 dibagi. Karena laptop saya sedang ada masalah, jadi saya menghitung dari laptop teman saya yaitu dengan hasil min 1,2354,029. Ini hasil dari T-tabelnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai T-tabel itu lebih besar daripada nilai T hitung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai hipotesisnya dihitung dari sisi kiri. Sedangkan untuk nilai negatif positif itu hanya untuk menunjukkan arah hipotesis. Sehingga kita dapat mengakumulasikan bahwa T hitungnya itu lebih besar daripada T tabel. Sehingga dapat diberi kesimpulan bahwa ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah daripada ibu-ibu yang tidak merokok.
Cukup sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat memahamkan atas soal-soal dari uji T independen pada mata kuliah biostatistik. Sekali lagi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.